Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenankan saya di sini untuk menyampaikan modul 1.2.A.9 tentang koneksi antar materi, nilai, dan peran guru penggerak. Saya Nur Santi, calon guru penggerak angkatan ketiga dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Instansi saya dari SMP Negeri 2 Panda. Di sini saya didampingi oleh fasilitator, yaitu Bapak Pandaya SPD, beliau dari Dikpora Kabupaten Kulon Progo, dan juga didampingi oleh pengajar praktik, yaitu Bapak Ramea Agus Purnama MPD, beliau dari Dikpora Kabupaten Bantul. Apa yang saya pahami mengenai nilai dan peran guru penggerak? Peran guru penggerak ada 5. Yang pertama sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua komunitas praktisi, yang ketiga coach bagi guru lain, yang keempat kolaborasi antar guru, yang kelima kepemimpinan murid. Seorang guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran dengan menerapkan semboyan yang kita adopsi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Sungtulodo, En Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Di depan, seorang guru harus bisa memberi contoh atau teladan bagi muridnya. Di tengah harus mampu membangkitkan semangat kepada muridnya, dan di belakang harus mampu mendorong untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan oleh murid-muridnya. Sebagai komunitas praktisi, seorang guru penggerak harus aktif dalam komunitas praktisi yang ia ikuti. Semisal, di tingkat sekolah dasar ada KKG, di tingkat SMP atau SMA ada MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Di situ, seorang guru penggerak harus selalu aktif berkomunitas dengan sesama orang-orang yang satu jurusan, satu mapel bidang studi. Di sanalah ajang kita untuk bisa mengembangkan diri bersama-sama dengan komunitas kita. Seorang guru penggerak harus bisa menjadi coach bagi guru lain. Kita harus bisa memberikan contoh, kita harus bisa memberikan masukan kepada Bapak Ibu guru lain bahwa apa yang kita lakukan ini nanti bisa mencapai tujuan terbaik untuk murid. Jadi, ketika ada Bapak Ibu guru yang mungkin enggan untuk mengembangkan kompetensinya, maka disinilah peran kita untuk menjadi coach bagi mereka. Seorang guru penggerak harus bisa berkolaborasi antar guru. Jadi kita selalu bekerja sama dengan guru lain. Jika kita merasa kurang mampu, maka tidak boleh malu kita untuk bertanya kepada rekan guru yang lain agar kita bisa belajar dengan mereka. Apabila kita mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih, maka kita harus mentransfer, kita harus menyampaikan ilmu yang kita miliki kepada sesama rekan guru agar kita bisa bersama-sama maju bersama dalam meningkatkan kompetensi guru. Seorang guru penggerak harus mampu menjadi kepemimpinan murid. Jadi di sini, kepemimpinan murid itu diajarkan mulai dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Mungkin dari tingkat TK ataupun SD, secara langsung belum diajarkan tentang materi kepemimpinan murid, namun bisa dicontohkan bahwa seorang anak harus berani untuk memimpin teman-temannya. Misalnya ketua kelas menyiapkan anggota kelasnya untuk berdoa. Itu merupakan salah satu contoh untuk melatih kepemimpinan murid di tingkat TK ataupun SD. Namun di tingkat SMP atau SMA, kepemimpinan murid itu sudah diimplementasikan langsung di dalam kegiatan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Di samping itu, di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lain, misalnya kepramukaan, di situ sudah terbentuk ya kepemimpinan murid, karena di sana murid diajarin untuk berbagai hal yang berhubungan dengan nilai-nilai kepemimpinan. Nilai-nilai guru penggerak ada 5
Yang pertama adalah mandiri, yang kedua adalah reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Mandiri. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai mandiri, karena nilai mandiri itu muncul dari dalam diri kita tanpa terpengaruh oleh orang lain. Munculnya nilai mandiri itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan usaha yang kita lakukan. Jadi, jangan pernah kita untuk selalu mengharapkan bantuan orang lain. Jadi, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk kita bisa mengembangkan diri kita yang kita mulai dari diri kita sendiri. Reflektif. Sebagai seorang guru penggerak, kita harus selalu merefleksikan semua kegiatan yang pernah kita lakukan, baik itu kegiatan-kegiatan yang sudah baik, maka perlu kita tingkatkan, dan kegiatan-kegiatan yang masih kurang baik, maka perlu kita analisa apa penyebab kekurangan kegiatan kita tersebut yang nantinya kita bisa memperbaikinya untuk kegiatan di masa yang akan datang. Kolaboratif. Seorang guru penggerak harus mampu bekerja sama, harus mampu berkolaborasi dengan orang lain, agar tujuan yang kita capai itu nanti bisa selaras, serasi, dan seimbang dengan berbagai kepentingan orang lain. Jadi di sini kerjasama itu sangat menentukan keberhasilan dari seorang guru penggerak. Kolaboratif di sini kita bisa implementasikan dengan berbagai pihak, misalnya dengan sesama guru, ya, dengan komunitas praktisi di luar sekolah kita, maupun dengan instansi atau pihak-pihak terkait lainnya. Inovatif. Seorang guru penggerak harus mempunyai jiwa inovatif, harus mampu untuk melakukan inovasi atau perubahan-perubahan untuk kemajuan dunia pendidikan. Disinilah kreativitas kita harus kita tunjukkan, bahwa kita mampu untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada pada masa sekarang ini. Seorang guru penggerak juga harus berpihak pada murid. Jadi, untuk proses pembelajaran di sekolah, seorang guru harus menerapkan prinsip berpihak pada murid, atau istilah lainnya adalah guru yang harus menghamba pada murid. Di sini, murid sebagai pusat pembelajaran, student centered. Guru tidak bisa berbuat sewenang-wenang sekehendak hatinya agar murid mengikuti semua yang diinginkan oleh guru. Namun, guru bertugas memberikan arahan, mendampingi apa yang diinginkan oleh murid, potensi-potensi apa yang ada pada murid untuk dikembangkan sesuai dengan bakat mereka. Apakah ada keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Jawabannya adalah ada keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Merdeka belajar. Untuk menciptakan merdeka belajar diperlukan pedoman untuk pendidikan Indonesia yang kita kenal dengan sebutan Profil Pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Strategi yang bisa saya lakukan untuk mencapai nilai tersebut adalah: yang pertama, semangat dan mandiri; yang kedua, kreatif dan inovatif; yang ketiga, kolaboratif dan berpihak pada murid. Di sini,
Saya harus memiliki semangat yang tinggi dan mandiri agar saya bisa mengembangkan, agar saya bisa maju dalam mencapai nilai-nilai tersebut. Tanpa adanya rasa mandiri dan semangat juang yang tinggi, maka saya tidak akan bisa berhasil untuk meraih cita-cita yang sudah saya harapkan. Nah, di sini untuk menambah semangat dan kemandirian itu juga harus didukung oleh jiwa kreatif dan inovatif. Jadi, saya harus berani untuk menemukan hal-hal yang baru, harus kreatif untuk menciptakan model-model pembelajaran yang baru, sehingga hal-hal itu akan bisa bermanfaat bagi dunia pendidikan saat ini. Kemudian, saya juga untuk mencapai nilai tersebut harus melakukan kolaboratif dan berpihak pada murid. Jadi, saya bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, dengan anggota masyarakat, misalnya POT, perwakilan orang tua dari paguyuban orang tua, dan juga kita melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Dalam proses kolaboratif tersebut, kita melakukan pembelajaran harus berpihak pada murid. Jadi, saya berusaha untuk mengedepankan kepentingan murid dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Jika ada kendala-kendala yang dihadapi oleh murid, maka sebagai seorang guru, kita harus tahu permasalahan apa dan harus bisa memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut. Pihak yang dapat membantu saya dalam mencapai gambaran diri saya di demonstrasi kontekstual, yang pertama adalah kepala sekolah, teman sejawat, murid. Yang kedua, wali murid, masyarakat, dan pihak terkait. Dan yang ketiga adalah keluarga. Kepala sekolah di sini memberikan izin kepada saya, kemudian memberikan dukungan, baik itu secara spiritual maupun secara sosial, sehingga saya merasa mau untuk maju dalam pendidikan calon guru penggerak ini karena mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak sekolah dan juga teman sejawat dan murid-murid yang ada di sekolah saya. Di sini teman-teman dan juga murid-murid memberikan dorongan kepada saya agar saya tetap maju dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Dan pihak sekolah pun memberikan fasilitas yang bisa digunakan oleh calon guru penggerak dalam mengikuti proses pendidikan guru penggerak. Selain itu, wali murid, masyarakat, dan juga pihak terkait itu memberikan dukungan kepada saya bagaimana saya bisa melanjutkan proses pendidikan ini sampai nanti 9 bulan ke depan, sehingga kita semua yang ada di sini bisa lulus dari pendidikan guru penggerak ini. Yang ketiga, keluarga. Keluarga juga mendirikan dukungan yang luar biasa, karena saya sebagai anggota keluarga jelas tidak mungkin untuk meninggalkan tugas dan tanggung jawab saya dalam keluarga, sehingga kita harus bisa untuk membagi waktu antara keluarga dengan pendidikan calon guru penggerak. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika terdapat salah kata yang tidak berkenan di hati Anda semua. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.